Halo, sahabat Quantum of Mind. Hari ini kita akan berbincang lagi dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau memiliki data yang sangat banyak dan beliau adalah seorang pelaku. Apa yang beliau katakan, beliau lakukan. Beliau adalah seorang profesor doktor dari UGM dan beliau sekarang sudah pensiun, namun beliau tetap mengabdikan kehidupannya untuk membantu banyak orang dengan pemahaman dan pengetahuan yang beliau miliki. Mari kita sambut bintang tamu kita adalah Profesor Dr. Joko Marsono. Halo Pak Profesor, apa kabar? Baik, Mas. Ya, senang sekali kita jumpa lagi Pak Profesor. Hari ini eh, kita akan berbincang tentang bagaimana seseorang itu bisa sehat secara holistik. Ya, Profesor sudah menceritakan, sudah membagi kepada kita semua bagaimana sehat secara fisik. Nah, Prof, kita ini faktanya kan kita manusia. Kita nggak cuma punya badan, tapi kita juga punya perasaan dan pikiran. Bisa dibagi ke kami, Prof. Apa maksudnya kesehatan holistik, Prof? Begini, Mas Adista. Yeah. Kalau kita bicara kesehatan holistik itu bukan hanya kita bicara mengenai kondisi fisik kita, karena kita itu terdiri dari fisik, kita terdiri dari pikiran, dan kita terdiri dari kejiwaan. Jadi 3 komponen itu menyatu di dalam tubuh kita. Yeah. Jadi kalau kita mau sehat, sebenarnya juga harus 3-tiganya itu baik untuk menjadi sehat yang benar-benar sehat. Kalau kita hanya fisik saja, nanti kejiwaan kita tidak baik, pikiran kita kurang pas gitu, nanti akan menjadi sakit juga. Kan berpengaruh juga ya, Prof ya. Berpengaruh ke fisik ya. Ya. Meskipun sebagus-bagusnya kita menjaga kesehatan fisik kita, namun kalau emosi, pikiran, kejiwaan kita juga terganggu, juga berpengaruh ya, Prof ya. Benar. Gitu, Prof, ada tips nggak, Prof, cara bagaimana supaya kita ini bisa sehat secara fisik, mental, dan pikiran, Prof? Kalau kita untuk menjaga seperti itu, ya mestinya juga karena pikiran itu kan orang bilang you are what you think. Gitu. You are what you think. You are what you think, teman-teman. You are what you think itu artinya adalah pikiranmu menentukan kamu itu sendiri. Okay. Artinya kamu itu mau apa? Mau baik, mau sehat apa tidak, tergantung pada pikiran kita. Kalau pikiran kita itu sudah berpikir tidak baik, ya kita tidak akan sehat. Misalnya kita mikir ketakutan masa depan, kita berpikir ada hal-hal yang mengganggu, merisaukan kita sendiri, ya kita akan menjadi tidak baik. Makanya kan ada orang yang bilang ada penyakit, kok dia tuh sakit kenapa ya? Ngenes. Ngenes itu kan sedih. Sedih hatinya ya, Prof? Sedih itu akan berkelanjutan menjadi sakit walaupun secara fisik kita sudah menjaga dengan baik. Prof, apa kaitannya, Prof? Orang yang ngenes, yang punya luka batin, yang khawatir tentang masa depannya, itu bagaimana pengaruh perasaan ini, Prof, ke badan dia, Prof? Sebenarnya seperti apa, Prof? Begini, kalau kita melihat tubuh kita, khususnya mengenai saraf, itu terbagi menjadi 2. Ada saraf-saraf yang disebut dengan simpatik, ada yang disebut dengan parasimpatik. Nah, saraf-saraf yang tergabung dalam kelompok parasimpatik itu adalah saraf-saraf yang sifatnya adalah regeneratif. Tetapi kalau saraf-saraf yang simpatik itu termasuk dalam kelompok saraf yang degeneratif. Nah, maksudnya adalah kalau kita bisa menggerakkan saraf-saraf yang parasimpatik itu, maka organ-organ tubuh dikelola oleh saraf tadi. Jadi saraf-saraf kita itu parasimpatik itu akan dominan dan akan menggerakkan organ-organ itu. Tetapi kalau suasana kita tidak baik, suasana kita sedih, suasana kita banyak marah-marah, suasana kita tidak menguntungkan, maka yang aktif nanti adalah parasimpatik atau simpatik itu tadi. Dan itu akan mengendalikan organ-organ yang sifatnya degeneratif untuk menjadi perusak gitu.
dalam seluruh sistem tubuh kita. Oh, jadi itu perasaan ngenes, luka batin, kecewa itu berhubungan langsung dengan saraf di tubuh kita ya, Prof? Ya, Ada yang simpatik, ada yang parasimpatik gitu ya, Prof? kelompok besar. Kelompok besarnya. Besar, ya. Prof, dalam kacamata orang awam tuh, saya kan orang awam, Prof. Kalau bilang simpatik, parasimpatik tuh, contohnya seperti apa, Prof? Yang simpatik, Prof? Sebenarnya begini, lebih gampang kita kenali kalau kita bicara parasimpatik dan simpatik itu adalah dalam sikap kita. Oke. Kalau sikap kita itu gembira, bahagia, ini parasimpatik yang dominan. Oh. Jadi nanti saraf simpatik akan menjadi tidak dominan, akan menjadi melemah gitu. Dua sifat ini tidak bisa bekerja sama Tidak ya, bisa Prof? bekerja Cuma sama. salah satu yang aktif, dia akan aktif ya, Prof? Benar. Oh, gitu. Jadi kalau kita cenderung bahagia, happy, seneng, itu saraf parasimpatik yang bekerja ya, Yang Prof? bekerja. Makanya sebenarnya kita itu harus menciptakan, kita harus meng-create kebahagiaan itu. Apakah kita itu misalnya sudah pensiun gitu ya, itu lalu kita susah pensiun, itu akan mempengaruhi saraf-saraf kita yang bekerja. Itu yang bekerja parasimpatik ya, Prof? Kalau kita gembira, bahagia, itu kita harus. Kalau kita stres, nah, itu simpatik. Ya. Itu adalah urusannya dengan degeneratif tadi ya, Prof? Iya. Makanya kita selalu harus meng-create kebahagiaan, meng-create kesenangan, meng-create apa yang dipikirkan bahagia, menyenangkan gitu. Luar biasa ya. Kalau orang pensiun susah, itu harus mencari kebahagiaan. Itu malah tambah cepat tua ya, Prof? Iya, mau cari menjadi sukanya apa? Misalnya ada musik ya musik, sukanya menjadi hal apa? Kelangenan gitu boleh, Prof? Boleh. Kayak perkutut gitu boleh? Perkutut boleh. Perkutut yang lain juga saya tidak tahu ya. Maksudnya perkutut yang lain itu maksudnya apakah itu bentuknya kucing? Maksudnya iya. Pokoknya ada yang disenangi ya, Prof? Kan lain ya. Itu yang kita yang positif. Ayam piara ayam juga boleh, Prof? Iya, misalnya begitu. Itu bagus. Jadi menciptakan apa yang menjadikan dia itu bahagia. Harus meng-create kebahagiaan itu. Jangan dibalik. Kita tidak punya duit, kita pensiun, lalu kalau nanti saya sudah punya uang, saya akan bahagia, jangan. Harusnya bahagia ya, Prof? Bahagia dulu, baru nanti punya uang ya, Prof? Punya uang, bukan begitu. Oh, bukan gitu, Prof? Kita bahagia, kita sehat, lalu kita bisa bekerja yang lebih baik. Gitu ya, Prof? Gitu. Ya. Jadi kita meng-create lah kebahagiaan, karena dengan bahagia tadi, kita akan berurusan dengan saraf parasimpatik ya, Prof? Ya. Dan itu akan regeneratif. Ya. Kalau kita sedih, kita urusan dengan saraf simpatik, yaitu degeneratif. Ya. Profesor tadi bilang, kamu happy, kamu senang, supaya tubuh kita berurusan dengan saraf parasimpatik. Betul. Wah, pantas saja Profesor ini umur usia 75,5 tahun, tetap masih kelihatan 50 tahunan, Prof. Makanya saya berusaha ya. Iya, Prof. Berusaha tidak mungkin belum tentu 100%, tapi berusaha untuk menjadi bahagia, berusaha mempunyai kelangenan. Maksud saya kelangenan di sini, saya punya kucing yang punya, Prof? Ya, yang saya pelihara, maksudnya begitu. Jangan dipikir yang lain-lain. Gitu. Enggak kok, Prof. Kita enggak mikir kan teman-teman? Enggak, mikir kucing kan? Ya. Iya, Prof. Oke. Nah, kalau orang mikirnya sedih, terus dia akan justru degeneratif ya, Prof. Badannya akan kaitannya dengan enzim tadi, Prof. Kalau kita mikir negatif terus, enzimnya terpengaruh nggak, Prof? Itu kita bicara sesuatu yang berbeda ya. Oh, berbeda, Prof. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah saraf parasimpatik, maka organ-organ kita akan bekerja dengan baik. Walaupun ada salah satunya di situ juga akan bekerja menggerakkan enzim-enzim itu untuk ikut reaksi di dalam tubuh juga ada, tapi kan bukan itu. Kita punya bicara sesuatu yang beda. Oh gitu, Prof. Ya, oke. Nah, Prof, kalau pengalaman Profesor sendiri, ada nggak, Prof, kasus yang Profesor tangani atau bantu
orangnya itu sakit secara fisik karena pikiran, Prof? Ada, Prof? Oh, banyak, Boleh cerita, banyak. Prof? Misalnya? Ada misalnya, saya tidak cerita orangnya ya, Oke. siapa gitu, tapi salah satu kebetulan ini salah satu kolega di universitas lain ya, itu pernah datang saya dengan sakit jantung, dia datang terhuyung-huyung gitu. Lalu saya lihat dengan pemahaman mesmer itu kita buat koneksi dengan dia. Lalu setelah ada koneksi itu ternyata ada masalah dengan keluarga. Nah, kalau ada masalah keluarga begitu, saya suruh pulang, tidak saya apa-apakan. Karena dia datang sudah jalannya terhuyung-huyung, membawa hasil ronsen, obat-obatan yang saya sendiri tidak jelas itu apa, obat apa, macamnya banyak. Saya suruh bawa pulang, saya suruh selesaikan keluarganya. 2 minggu kemudian dia sudah datang lagi, katanya sudah sembuh. Setelah dia kembali ke rumahnya menyelesaikan persoalannya, itu dia datang lagi katanya sudah sembuh dan ternyata memang datang itu sudah nyopir sendiri. Jadi sudah tidak memerlukan bantuan orang lain untuk datang ke tempat saya gitu. Yang saya sampaikan padanya adalah itu tadi saran-saran untuk menyelesaikan masalah di keluarga. Masalah emosional ya, Prof. Berarti, Iya, Prof ya. Jadi sakit jantung yang klien ini itu karena masalah emosional dalam kasus ini ya, Prof ya. Betul. Oke. Bisa ya, Prof, kayak gitu ya? Faktanya seperti itu ya. Bisa ya. Faktanya ya. Karena orang awam tuh taunya kan jantung terlalu banyak makan lemak dan lain-lain kan, Prof. Iya. Ini orang awam loh, Prof. Ternyata sakit jantung juga gara-gara emosi bisa ya, Prof? Ya tidak selamanya seperti itu. Iya. Itu case by case ya. Oke. Dalam kasus itu seperti itu. Dan anehnya setelah 2 minggu atau 3 minggu kemudian dia tuh nelpon saya, katanya memberitakan kalau penyakit eksemnya sembuh. Eksemnya sembuh? Ya. Duh, ini kok ada masalah baru, kok dulu tidak katakan pada saya. Dia bilang, saya tidak nyampaikan itu karena saya malu saya punya penyakit eksem. Tetapi setelah urusan saya dengan keluarga itu baik, kok eksemnya sembuh. Ini fakta ya, Prof ya. Teman-teman, kita tahu ya, kalau ini fakta ya, kalau orang sakit itu bisa murni karena fisik, tapi juga bisa penyebabnya karena pikiran, seperti kasus yang dibicarakan oleh Profesor Jogoni tadi. Begitu masalah dibereskan, ternyata fisiknya juga sembuh, sakit fisiknya juga sembuh. Dalam kasus ini jantungnya sembuh, dan tadi ada sakit yang eksem yang tidak diceritakan pun sembuh setelah masalah emosionalnya dibereskan dengan keluarga. Hati-hati ya teman-teman ya, kita dapat informasi lagi, sakit bisa karena murni fisik, karena sakit karena pikiran. Betul ya, Prof? Betul. Itu. Nah, teman-teman, kita mau ngulik lagi lebih dalam. Prof, sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita, Prof? Saat orang itu stres, kita bicara stres tadi ya, Prof. Dia punya masalah dengan keluarganya dan belum beres, lalu fisiknya bermasalah. Itu kan sebagai orang awam saya ngeliat ini kan ini ada sebuah masukan badan, masuk emosi, terus ini sakit fisik. Apa, Prof, kaitannya, Prof? Kalau saya melihat ya, di situ yang menurut saya ada beberapa hal yang memang ya. Yang pertama dilihat dari kelompok saraf yang bekerja. Nah, ini. Tadi ya, kelompok saraf yang bekerja kalau menjadi persoalan seperti itu adalah jelas yang aktif adalah para simpatik. Ya, simpatik atau simpatetik itu yang bekerja. Kalau itu sudah bekerja, Mas, maka seluruh organ tubuh kita itu dipengaruhi untuk degeneratif sifatnya soalnya. Jantungnya tidak berfungsi dengan baik, paru-paru tidak baik, usus tidak baik, ginjal tidak baik, tergantung organ kita yang paling lemah. Jadi seperti hukum Liebig itu, dia bekerja mencari yang paling lemah dulu. Apa, Prof? Liebig itu, tapi ini analog saja, bukan itu. Apa itu, Prof? Hukum apa itu, Liebig itu? Liebig itu dalam biologi itu. Apa, Prof? Tidak apa-apa, kita belajar. Dalam biologi itu kan gini,
kalau kita akan memupuk tanaman Mm-mm. dengan berbagai macam tanaman, maka pertumbuhan tanaman itu akan tergantung pada unsur yang paling kurang. Kalau kurangnya seng, ya kalau diberi nitrogen terus ya kurang kurang efektif. Karena pertumbuhannya itu yang paling limited itu zinc-nya Dia itu. butuhkan zinc tapi dikasih Nah, nitrogen. ya, Nggak cocok ya, Prof? ya misalnya begitu. Oh, sama juga dengan tubuh kita tadi ya? Ya, jadi Oh, itu kalau kita ada saraf-saraf yang degeneratif itu, mm-mm. lalu ada yang paling lemah, itu yang paling kena Keserang duluan. sudah. Iya, Keserang. Oh. itu satu. Heeh. Lalu yang kedua, itu biasanya muncul hormon-hormon perusak, Mas. Hormon perusak itu apa, Prof? Ya misalnya kortisol, misalnya gitu. Itu Kortisol. kan hormon-hormon perusak ya, yaitu biasanya muncul setelah terjadi stres, muncul setelah saraf-saraf simpatetik tadi bekerja. Oh, Jadi bekerjanya itu ya oh. dipengaruhi oleh saraf itu sebenarnya. Oke, oke. Jadi hormon kortisol itu tadi muncul setelah saraf simpatik bekerja ya, Iya, Prof. Saraf simpatik bekerja karena ada tekanan emosional tadi ya, iya, Prof. iya. Fokusnya ke sana Betul, ya. betul. Dan itu tadi akan menyerang dalam tanda petik organ yang paling lemah. Betul ya, Prof? Ya, Di ya, situ terjadi sakit. ya. Wah, menarik ya teman-teman ya. Ini kalau nggak ketemu Profesor Joko, mana tahu kita ilmu kayak gini. Ya. Oke, Prof, kita lanjut lagi ya, Prof. Prof, ada kasus cerita lain nggak, Prof, yang Profesor bisa sharing ke kita semua, pengaruh perasaan atau pikiran ke tubuh fisik, Prof? Ya, ada beberapa sih ya kalau di apa namanya di daftar Iya, itu ya banyak. Saya banyak sekali ya, Prof. enggak bawa daftarnya Iya, ya. iya, oke. Tapi kalau kasus-kasus seperti itu yang di tempat praktek itu banyak sekali. Banyak yang misalnya sembuh karena diselesaikan masalah-masalah yang eh, terikat dirinya, ada kecemasannya, karena kecemasan berkaitan dengan jantung, Oke. kecemasan berkaitan dengan diabetes, kecemasan berkaitan dengan apa namanya asam lambung gitu. Oke. Nah itu eh, kalau sifatnya seperti ini, lalu kita juga bisa bekerja di dua sisi ya. Oke. Kita menyelesaikan secara fisik kalau itu memang betul-betul yang dominan itu adalah sakit asal lambungnya, yaitu kita kita amankan dulu, secara Oke. fisik diselesaikan. Oke. Lalu baru setelah fisik kita selesai, kita cari nanti permasalahannya apa gitu. Emosionalnya mungkin ya, Ya, Prof ya. nanti dicari kedua. Dan itu selalu seperti itu. Selalu ada kaitannya ya, Prof, Ya, kayak gitu ada ya. kaitannya. Jarang Oh. misalnya Heeh. eh, sakit kok fisik saja, itu jarang. Jarang. Jarang, Prof. Jarang. Ya. Makanya Oke. kalau kita lihat di dalam ini saya dengar cerita-cerita saja ya. Ya. Saya tidak punya datanya dan juga saya tidak punya kewenangan menilai itu. Ya. Karena yang datang pada saya biasanya adalah orang-orang yang sudah penyakitnya itu banyak, rombongan, Mm-mm. lalu sudah mengalami pengobatan yang banyak, lalu datang itu dengan obat yang 16 macam dan Ya, sebagainya, ya. dan itu tidak sembuh. Ya. Artinya adalah bahwa yang selama ini yang diselesaikan adalah masalah-masalah yang berikat dengan fisik Hanya saja. fisik saja ya, Prof ya. Iya. Oh, oke. Jadi kalau fisik terus diteruskan, nanti fisik itu masalah utamanya tidak sakit lagi. Fisik ditangani, ada penyakit timbul lagi, dan bahkan satu penyakit itu kan bisa menyebabkan penyakit yang lain. Jadi malah tambah penyakitnya itu. Oh. Gitu. Gitu, teman-teman, menarik sekali kan hari ini kita dapat informasi bahwa sakit fisik itu karena pikiran. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti boleh ketik ya di kolom komentar ya. Dan Anda juga bisa dapat informasi nanti kalau misalnya Anda ingin membereskan entah sanak saudara atau yang bermasalah secara fisik dan belum sembuh-sembuh, bisa jadi karena pikiran atau emosi. Anda nanti bisa kontak, kita berikan kontak, siapa tahu saudara Anda bisa terbantu dengan bertemu dengan
Profesor Joko karena beliau sudah membantu banyak sekali orang membereskan masalah fisik karena pikiran. Ya, karena kita tahu bahwa fisik dan pikiran punya hubungan erat sekali. Prof, tadi saya dengar ada satu kalimat yang menggelitik telinga saya, Prof. Profesor tadi mengatakan saya melakukan berdekatan dengan mesmerism. Prof, boleh sharing ke saya? Saya ini belum tahu apa itu mesmer. Bagaimana dilakukan? Kenapa kok bisa seperti itu dahsyatnya? Bisa cerita, Prof? Begini, mesmerism itu merupakan salah satu metode penyembuhan sebenarnya. Dasarnya adalah mengikuti teori yang diberikan oleh Franz Anton Mesmer. Di situ dikatakan bahwa manusia, kalau kita langsung bicara manusia ya, manusia dikelilingi oleh medan magnet, dan medan magnet ini merupakan getaran, dan getaran itu memberikan energi. Di situ karena energi dan satu dengan energi yang lain, artinya dari manusia ke satu manusia yang lain itu terkoneksi dengan ada teorinya ya, bahwa itu akan menyentuh ke saraf seseorang, ujung saraf seseorang, dan itu nanti masuk dalam pikiran. Artinya adalah bahwa sebenarnya kalau kita bisa mengoneksi kepada orang lain, itu pikiran si penyembuh tadi bisa menyelesaikan apa yang dirasakan oleh pasien. Pikiran si penyembuh bisa menyelesaikan apa yang dirasakan klien, pasien itu tadi? Karena terhubung. Contoh gini, Pak Joko, Profesor Joko, saya adalah klien Bapak, misalnya gitu ya, Prof. Terus saya datang dengan sebuah permasalahan, yang dari penjelasan Profesor tadi saya bayangkan, saya ini ada medan energi, medan magnet, kan gitu ya, Prof ya? Saya ketemu Profesor Joko nih. Sebenarnya proses apa yang terjadi, Prof, dalam kasus yang seperti ini? Saya mengoneksi dulu. Mengoneksi. Bagaimana caranya, Prof? Nah, itu ada latihan. Ada pelatihannya ya. Guru yang terbaik siapa, Prof, di Jogja ini? Siapa yang terkenal itu? Soleh ya. Soleh teman-teman ya, Anda bisa latihan, Anda bisa oleh, nanti bisa ada daftarnya di sini. Oke, lanjut, Prof. Yang kedua, Arista. Saya belum belajar, Prof, belum belajar saya. Yang ketiga, Joko Marsono. Ya. Tadi gimana, Prof, lanjutannya? Caranya datang dengan masalah, berarti saya menggunakan energi dan lain-lain. Apa yang terjadi, Prof? Saya akan mengoneksi dulu pada yang bersangkutan. Dan dengan koneksi itu, nanti akan saya tahu sebenarnya sakitnya apa itu. Kalau kita sudah tahu sakit, kalau itu memang harus ditangani terlebih dulu, saya akan menangani itu dengan metode-metode yang diberikan oleh Mesmer itu. Bagaimana kita menyentuh atau menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit fisik seperti itu. Prof, waktu saya datang ke Prof itu, waktu saya orang sakit nih. Saya misalnya, si X saja, saya nggak mau saya ya. Si X itu datang kepada Profesor, dia punya masalah sakit jantung misalnya. Apakah dia harus bicara dulu dengan Prof? Prof, saya punya sakit jantung, tolong sembuhkan saya, itu yang pertama. Atau klien ini atau orang ini tidak perlu berbicara apapun ke Profesor, Profesor mendeteksi orang ini dan Profesor tahu, sakitmu jantung loh. Gimana, Prof, yang terjadi, Prof? Dua-duanya bisa sebenarnya. Oke. Yang pertama, karena kita membuat koneksi, itu sebenarnya kita dengan latihan itu bisa. Koneksi. Jadi meskipun Profesor tidak tahu orangnya sakit apa, begitu terkoneksi, Profesor mengoneksi, Profesor bisa ngerti ya? Ngerti. Teman-teman, dahsyat kayak ini. Dan ilmunya dahsyat ya. Lanjut, Prof. Koneksi itu latihan. Oh, latihan ya, Prof? Ya, latihan. Oh, semakin sering latihan, semakin tajam dia, ya, Prof? Semakin tajam, ya. Kayak insting gitu ya, Prof? Ketemu gitu, wah ini sakit ini gitu. Dan saya juga tidak bisa membuktikan bahwa kemungkinan juga ada bakat. Bawaan? Bawaan, saya kira semua hal segitu ya. Orang melukis juga harus ada bakat, ada pendidikan. Orang nyetir juga harus bakat, pendidikan kan gitu. Semuanya gitu, ya. Iya. Jadi talent bawaannya ada, ditambah dilatih, dia akan semakin tajam ya, Prof? Ya.
Oke, anggap saja talentnya nggak ada, Prof. Orang biasa. Bisa Ya, nggak, Prof? Tetap bisa ya, Prof? tetap berarti hanya kepekaannya bisa Kepakaiannya beda. berbeda. Satu, kita bisa koneksi. Mm-mm. Lalu yang kedua bisa ditanya. Di- Tapi kalau kita ketemu orangnya, kenapa tuh kita susah-susah mengoneksi? Oh, orangnya ada, mau tanya aja. Ya, sakitnya apa gitu ya? Lebih gampang. Oke, oke. Dan juga satu hal lagi, dengan kita tanya kan kita ada media silaturahmi. Iya, betul, Masa Prof. kita diam-diam aja malah ketemu patung. Iya, Prof. Tadi kan saya tanya kan boleh, Prof. Nanti kan jadi apa ya? Kita sama dengan mengobati bukan manusia. Kayak dukun ya, Prof. Kayak dukun. Padahal ya dukun ya, Prof. Dalam tanda petik Dalam ya. tanda petik, teman-teman. Dalam Ah, tanda kan petik. semua penyembuh kan dukun, ya kan? Anda juga dukun. Ada yang dukun cinta kan di sini. Saya pernah ketemu sama dokter senior. Oh, gimana, Prof? Dokter senior dari rumah sakit Sarjito. Oke. Saya tidak sebut namanya ya, J. tapi sudah senior. Oke. Sekarang sudah pensiun. Yang jelas bukan dokter Yap ya, Prof? Bukan ya? Bukan dokter Yap toh? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Ya, bukan. Jadi dia katakan pada saya, Dok, panjenengan melihat saya seperti apa? Mm-mm. Karena saya bukan landasan utama atau dasar pijaknya saya bukan dari kedokteran. Mm-mm. Dia menjawab dengan bijak. Prof, kalau saya melihat itu kita tujuannya saja dulu. Mm-mm. Tujuan kita adalah membantu menyembuhkan orang lain. Nah, kalau dasarnya adalah membantu menyembuhkan orang lain, itu apakah itu dokter apa tidak? Posisinya sama. Karena orang sembuh itu tidak harus dengan obat seperti yang saya lakukan. Tetapi orang sembuh bisa juga dengan dipijat. Misalnya. Jadi artinya antara dokter dan tidak itu tujuannya sama. Ya. Sama-sama menyembuhkan. Kalau itu bisa, kenapa tidak? Itu satu. Luar biasa. Lalu yang nih. kedua, saya melihat kalau saya mengobati orang, mendiagnosa orang, saya harus minta bantuan lab. Saya harus wawancara. Saya harus mencari data-data lingkungan sekitar. Saya harus menanyakan obat-obat apa yang sudah pernah diminum dan sebagainya. Tapi saya melihat panjenengan suatu hal yang beda, katanya begitu. Karena apa? Saya mencari itu berjam-jam, bahkan mungkin lebih dari 1 hari karena harus lab juga. Tapi panjenengan lihat sudah bisa mendiagnosis, katanya begitu. Tapi lepas dari itu, kita tidak usah mempermasalahkan antara pendekatan satu dengan pendekatan yang lain. Yang penting adalah tujuannya kita membantu orang dan itu tujuan bisa tercapai. Bijaksana sekali ya. Ya, saya juga kaget mendengar apa yang disampaikan beliau itu. Atau jangan-jangan karena yang tanya Profesor Dr. Joko. Jadi jawabnya gitu. Kalau orang biasa mungkin belum tentu loh, Prof. Saya tidak tahu ya, saya hanya bertanya dan saya menjawab. Saya bertanya, beliau menjawab. Kalau menganalisa itu saya nggak tahu. Iya. Prof, saya mau tanya lagi, Prof. Sebagai orang awam yang tidak tahu banyak ilmu ya, Prof. Kalau namanya orang sakit, itu kan harus berobat ya, Dok ya? Ya, Prof ya, harus berobat. Nah, di sini saya dapat pencerahan ternyata ada sakit fisik sama sakit karena pikiran. Bisa dijelaskan, Prof. Pengaruhnya seperti apa, besarnya dan lain-lain, Prof? Begini, saya menggunakan kepustakaan yang ada saja supaya gampang ya, dan juga saya bisa lebih mudah mempertanggungjawabkan karena ada kepustakaannya begitu. Kalau kita bicarakan hanya fisik saja, itu biasanya ya penyakit-penyakit yang dipengaruhi atau ditentukan oleh hanya fisik saja itu sekitar 28-30% begitu. Pada saat dulu saya pernah di dalam satu saya memberikan ceramah gitu,
Saya diprotes, teman-teman yang hadirin itu ada dokternya, ada apotekernya, Iya. ada dokter spesialisnya gitu, mengatakan bahwa itu tidak. Saya juga agak kewalahan karena ada serangan banyak itu, walaupun saya punya data, tetapi kebetulan ada juga salah seorang dokter eh, jiwa yang di rumah sakit terkenal di Yogyakarta itu mengatakan, malah mengkoreksi saya. Yang benar adalah kalau itu dasarnya hanya fisik saja, itu 28%. Tadinya saya katakan 30%. Oh. Tapi waktu Profesor mengatakan itu banyak serangan dari dokter dan apoteker ya, Prof? Iya, Ya? iya, iya. Kenapa ya, Prof? Apa Ya, datanya tidak tepat atau mereka yang takut apa, Prof? saya tidak berani mengatakan lebih dari Oh. itu ya, karena itu sudah menyangkut di luar ranah saya. Oke, Prof. Prof, kalau sakit fisik murni ya, itu tadi kita sudah bincang soal kanker, soal jantung dan lain-lain. Kalau sakit fisik murni itu contohnya seperti apa, Prof? Contohnya misalnya keracunan. Oke, itu murni. Murni. Karena makan terus Iya. itu. Oh, Ada kita oke. makan rujak, kena sakit disentri. Karena kotor rujaknya, Kotor, nggak dicuci. ya. Ketelean laler gitu. Iya. Oke. Itu. Itu sakit murni fisik. Murni fisik. Oh, itu obat lah ya, obat. Obat dan tidak harus obat. Oh gitu, tidak harus Iya, obat ya, Prof iya. ya? Oh. Satu dengan obat, Heeh. dua meningkatkan imunitas, Oke. tiga dengan mesmerism. Oke. Jadi sakit fisik itu murni. Oke, paham, Prof. Prof, kalau saya masih ingin bahas yang mesmerism, Prof. Sebenarnya yang dipengaruhi oleh pendekatan mesmerism itu apa, Prof? Tadi saya dapat itu medan magnet dan lain-lain. Itu apa, Prof, sebenarnya? Kalau sebenarnya begini ya, kita kembali pada pikiran tadi, Oke. bahwa pikiran kita, you are what you think. Oke. Pikiran kita akan menentukan. Kita bisa perintahkan pada si pasien itu, pada pikirannya juga, untuk mengaktifkan saraf-saraf parasimpatetik. Kita sebagai terapis bisa memerintahkan Iya, kepada si klien ini Iya. untuk mengaktifkan saraf-saraf parasimpatik. Iya. Parasimpatik ya tadi yang untuk Iya. rileks tadi ya. iya, Oh, itu bisa, Prof. bisa diperintahkan. Padahal nggak ngomong. Ya, enggak harus ngomong. Bisa ya Ngomongnya gitu ya? gimana? Iya. Wih, elok. Lalu yang kedua, Hebat. kita bisa memberikan, kan ini dengan gerakan-gerakan tertentu, ini sebenarnya itu kalau menurut saya merupakan simbol pikiran kita, bagaimana kita melakukan triggering terhadap si pasien itu untuk mengembalikan metabolisme tubuh atau sistem dalam tubuh itu kembali normal. Oh, yang misalnya miring diluruskan dikit Iya, gitu ya, Prof? iya, Itu ya, Prof ya? iya, Dengan iya. gerak-gerakan yang oleh seorang Iya. mesmeris tadi. Iya. Oh, Atau oke. orang sering juga menyebut sebagai transfer energi. Transfer energi. Apakah itu karena dasar pemikiran kita ini sebenarnya masing-masing adalah energi ya, Prof ya? Makanya Kita ini lalu- frekuensi ya, Prof ya? Ya, makanya dikatakan lalu transfer energi. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya itu akibat dari you are what you think tadi. Artinya bahkan pemikiran si terapis ini bisa mempengaruhi pikiran si klien atau Ya. energi si klien. Ya. Si terapis ini bisa meluruskan yang harusnya lurus tapi belok diluruskan lah sama si terapis ini supaya sehat kan gitu ya, Prof ya? Ya, Bisa ya, Prof ya, gitu ya? ya. Tanpa ngomong ya? Tanpa ngomong. Dahsyat ya. Berarti misalnya Prof, misalnya profesor ketemu saya nih. Wah, ini si Adista ini agak aneh orangnya, gitu ya, Prof. Sebenarnya profesor tanpa izin saya pun, profesor bisa meluruskan yang miring saya tadi ya, Prof ya? Bisa ya, Prof ya, gitu ya? Bisa. Oh, gimana, bisa, Prof? Bisa. Jadi kalau Mas Adista ini misalnya sakit apa, sedang berpikir sedih, apa gembira, itu kelihatan ada masalah. Oh iya? Iya. Berarti tadi profesor ketemu saya, Iya. kita belum ngomong apapun, Iya. baru kenal hari ini. Iya. Profesor pasti udah baca saya dong.
Rugi kan kalau hanya bicara begitu, wong kita tuh silaturahmi. Enggak, iya maksud saya kita bicara keilmuan, Prof. Keilmuan soal Oh, bisa, soal mesmerism nih. bisa. Artinya sebenarnya tadi energinya profesor sudah mengoneksi ke saya ya, Prof Ya, ya. Si Adista ini gini 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 gitu. ya, Kebaca ya, Prof? ya. Boleh dong dikasih bocoran. Rahasia dong Oh kalau gitu itu. ya, Prof ya. Tapi saya nggak nakal kan, Prof? Kalau enggak nakal rambutnya enggak putih ya. Oh gitu ya. Iya. Wah, ini dibuka sama profesor. Rambut saya hitam, Prof, karena saya semir. Oh, begitu ya, Prof. Jadi intinya sebenarnya seorang mesmeris ini dia tanpa perlu kata-kata, dia mengoneksi energinya ke energi si klien dan dia bisa membantu klien untuk membereskan masalah Ya, dia ya, Prof ya. ya. Dan itu tidak terbatas tempat ya, Prof. Bisa jarak jauh, bisa ya, Prof. Gitu ya. Ya, Bisa ya. Ya. Luar Jawa gitu bisa, Prof. bisa. Luar negeri bisa. Bisa. Dahsyat ya. Kenapa bisa Asal gitu ya, tidak Prof? luar dunia. Di Mars gitu, Prof. Maksudnya. Oh, jangan-jangan di Mars juga bisa loh, Prof. Ya, belum tahu saya. Jangan-jangan loh ya. Kan Belum kita tahu. katanya energi terkoneksi, Prof. Belum tahu saya. Iya. Belum Logika saya kok bisa ya, Prof? tahu. Nah, monggo kalau tahu. Iya, iya. Kalau Maksud saya, belum tahu. kalau itu memang energi, ada frekuensi, berarti harusnya bisa, Prof. Kalau hipotesis itu namanya. Iya, hipotesis ya. Hipotesis ya. Saya berbicara kalau sudah terbukti. Iya. Kapan, Prof, kita ke Mars? Untuk membuktikan ini. Wah, Dan menarik. ada satu lagi. Apa, Prof? Itu kan tadi kita bicara penyembuhan yang non verbal. Kita tidak bicara apa-apa. Heeh. Kan kita juga bisa bicara yang apa tipe penyembuhan yang lain, Mm-mm. yang pakai bicara. Mm-mm. Kan kita bisa itu namanya pakai hipnoterapi. Hipnoterapi. Banyak pendekatan hipnoterapi juga banyak. Iya. Dengan NLP, dengan Iya. Ericksonian, Oh. dan sebagainya itu. Iya, iya. Profesor juga mendalami hipnoterapi juga kok ya, selain mesmer ya, Prof? Iya, belajar. Belajar ya. Wah, ini orang kalau banyak ilmunya selalu merendah gini. Padahal datanya pasti banyak sekali, tem. Saya ngerti ya. Belajar. Nanti next berikutnya ya kita kulik lagi profesor kita satu ini ya. Oke, Prof. Ini saya lihat ada buku profesor nulis penyembuhan holistik. Betul ya, Prof ya? Ya, ini teman-teman kalau mau dapatkan tinggal tanya informasi di mana. Penyembuhan holistik berbasis mind technology. Prof, apa yang mendasari profesor kok mau nulis buku ini, Prof? Apa, Prof? Sebenarnya ini intinya adalah satu, dulu dipesan oleh guru saya, kalau orang itu kalau sudah belajar, kalau bisa ya memberikan kontribusi pada ilmu. Gurunya siapa, Prof, namanya, Prof? Ya pokoknya ada deh. Ada ya? Satu. Lalu yang kedua, itu merupakan sarana untuk apa ya, membantu pada siapapun lebih supaya lebih bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang ketiga juga merupakan rangkuman pengalaman. Oh. Itu. Nah, karena saya sendiri waktu itu sebagai pemain baru yang baru mau menulis tentang penyembuhan ini, Iya. maka saya sampaikan kepada teman-teman di Fakultas Kedokteran, sekarang namanya FKKMK, Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat. Jadi tadi saya sampaikan ke Profesor Marstiawan. Nah, di sana supaya saya yakin apa yang saya tulis itu sebenarnya benar enggak sih gitu. Karena saya tidak berbasis dari kedokteran. Iya. Tadi sudah bilang saya itu dari kehutanan. Iya. Makanya sebenarnya saya juga pemain baru ini. Selalu saya kirim ke Fakultas Kedokteran tadi. Iya. Di sana ada Profesor Marstiawan dan beliau menyatakan setuju terhadap isi itu. Enggak apa-apa, bagus katanya gitu. Kalau bagus tanggung jawab dalam isinya, tanggung jawab. Kalau tanggung jawab saya tulis sebagai penulis kedua, siap. Ya sudah, saya tulis sebagai penulis kedua. Ini ya, Pak sebagai editor sebenarnya. Marstiawan HNS Susatyo ini ya, Iya, Pak ya. iya. Oh, mantap, mantap, mantap. Dahsyat sekali, luar biasa sekali ya.
Teman-teman, kita kan butuh banyak sekali orang pinter ya. Ya, kalau kita pinter, jangan dipakai sendiri, tapi kita sebar untuk banyak orang supaya ilmunya bisa dipakai bermanfaat sampai kapanpun ya. Oke, teman-teman, obrolan kita hari ini sangat dalam dan sangat menarik sekali. Dan kita semua mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Joko. Terima kasih ya Prof untuk sharing ilmunya, dan ini akan kami gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di edisi berikutnya.